Selamat berjumpa kembali dalam layanan audio Sahabat Seperjalanan. Hari ini adalah hari Kamis 3 Juli 2025. Tema renungan saat teduh kita dengan judul Mendengar Suara Tuhan. Firman Tuhan terambil dalam 2 Korintus 1 ayat 17 sampai dengan ke-20. Jadi apakah aku bertindak seenaknya saja dengan merencanakan hal ini? Atau apakah aku membuat rencanaku itu membuat keinginanku sendiri? Sehingga padaku serentak terdapat ya dan tidak. Demi Allah yang setia, janji kami kepada kamu bukanlah serentak ya dan tidak. Karena Yesus Kristus anak Allah yang telah kami beritakan di tengah-tengah kamu, yaitu olehku dan oleh Silwanus dan Timotius, bukanlah ya atau tidak. Tetapi sebaliknya, di dalam dia hanya ada ya. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih buat kebenaran firman Allah yang kami pelajari, agar kami mendengar suara Tuhan dan bukan kemudian mengikuti suara-suara lain yang bertentangan dengan suara Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Shalom sahabat perjalanan yang dikasihi Tuhan, mendengar suara Tuhan dan mendengar suara diri sendiri. Kalau kita lihat Paulus adalah pribadi sebelum dia percaya kepada Tuhan, sangat terbiasa mendengar suara diri sendiri. Yang dikedepankan adalah perasaannya, yang dikedepankan adalah pikirannya, yang dikedepankan adalah rencananya, dan yang dikedepankan adalah keinginannya. Itu yang dilakukan sebagaimana kita sudah mendengar penjelasan di renungan-renungan sahabat seperjalanan sebelumnya tentang Paulus. Semata-mata semuanya adalah untuk mengembangkan dirinya menjadi pusat perhatian, pusat kekuasaan, dan pusat segala sesuatu. Kalau bisa menjadi pusat dunia. Itulah manusia. Makanya kalau kita melihat kerajaan-kerajaan yang ada di dalam sejarah umat manusia, tidak ada kerajaan yang duduk kemudian dengan sengaja mau turun. Biasanya dia akan berjuang bagaimana menjadi raja seumur hidup. Bahkan kita tahu di dalam budaya-budaya tertentu, bahkan sampai matinya ada satu raja, dibuatkan patung di satu negara, dan patungnya itu jumlahnya sangat banyak. Seakan-akan kematian itu tidak akan membuat seseorang raja itu kemudian tetap dia tetap punya kekuasaan, dia tetap berada. Dibuatlah patung, dibuatlah peringatan, dan kemudian kalaupun sudah meninggal anaknya yang melanjutkannya itu kemudian membuatkan patung ayahnya. Kemudian setelah meninggal ayahnya, cucunya membuatkan patung ayahnya, kemudian juga membuatkan patung kakeknya. Orang menyembah. Di sanalah proses penyembahan berhala. Tatkala pusat daripada segala sesuatu adalah diri sendiri. Mengapa? Karena terbiasa mendengar suara diri sendiri. Orang yang membiarkan dua suara dirinya sendiri, maka menjadi orang yang sangat berpusat kepada diri. Paulus menjelaskan di dalam melaksanakan pelayanan, sekalipun dia seorang hamba Tuhan, seorang rasul yang dipilih oleh Tuhan, dia selalu berjuang bagaimana mendengar suara Tuhan. Kita tahu dengan jelas perjalanan Paulus di dalam melaksanakan pelayanan sampai 3 misi itu mendengar suara Roh Kudus. Termasuk sewaktu ada panggilan Roh Kudus untuk kemudian ke Makedonia dan kemudian didampingi oleh Silwanus melakukan pelayanan dan kemudian merekrut murid-murid baru termasuk Timotius yang firman Tuhan katakan di sini. Seluruh yang dilakukannya hanya berkata ya kepada Yesus. Apa yang dikatakan oleh Yesus dan firman Tuhan ya, itu yang dilakukan. Apa yang dikatakan oleh Yesus dan firman Tuhan katakan tidak, itu yang tidak akan dilakukan. Sehingga Paulus berkata tidak mungkin di dalam diriku antara ya dan tidak menjadi bersama-sama. Ada orang yang pelin-pelan seperti demikian yang kita boleh katakan berhati dua atau bermuka dua, tidak setia. Ke sini iya, ke sana iya. Atau kemudian orang yang suka menolak, ke sini tidak, ke sana tidak. Artinya ya itu hanya milik Kristus. Ada orang yang ya kemudian ianya ke dalam dosa, bukan kemudian ya bersama dengan Tuhan. Orang yang mendengar suara Tuhan, dia akan berkata ya kepada Allah. Tetapi orang yang mendengar suara diri sendiri atau suara dunia, suara keberdosaan, dia hanya mengatakan ya kepada keberdosaan dan secara tidak langsung mengatakan tidak kepada Tuhan. Sahabat seperjalanan, apa itu mendengar suara Tuhan? Tentu mendengar suara Tuhan bukan dengan sesuatu yang bersifat mistis. Mendengar suara kemudian diikuti oleh angin, diikuti oleh apa. Bisa saja itu terjadi di zaman terdahulu. Namun saat sekarang firman Tuhan, suara Tuhan. Pada saat sekarang, tidak lagi kita terima seperti yang terjadi di perjanjian lama. Tuhan berbicara langsung, baik suaranya, baik kemudian menampakkan diri sebagai malaikat. Tetapi suara Tuhan saat sekarang sudah sempurna, ada di dalam Alkitab, firman Tuhan. 39 perjanjian lama, 27 perjanjian baru, 66 kitab. Itu semuanya berbicara tentang bagaimana Tuhan berfirman. Tercantum
Bahkan sampai kemudian dalam kitab Wahyu sebagai penutup, menjelaskan tentang apa yang terjadi suara Tuhan tentang akhir zaman yang akan menimpa dan bagaimana nasib orang-orang di akhir zaman. Itu dijelaskan secara rinci di bagian sana. Sahabat seperjalanan, mari kita belajar mendengar suara Tuhan dan kemudian kita menganulir suara-suara pribadi, suara-suara diri kita yang ada di dalam keberdosaan. Lalu pertanyaannya, kalau gitu apakah Tuhan otoriter sampai kita tidak boleh berpendapat? Tentu kita boleh berpendapat. Ada banyak hal yang diperbolehkan oleh Allah, yang tidak diperbolehkan oleh Tuhan cuma satu, jangan engkau berbuat dosa, jangan engkau menyimpang ke kiri dan ke kanan. Selebihnya boleh. Kalau kita mau jadi hamba Tuhan boleh, jadi pendeta boleh, jadi penginjil boleh, jadi tentara boleh, jadi dokter boleh, jadi insinyur boleh. Jadi orang yang kemudian menguasai teknologi bidang tertentu juga boleh. Apa yang tidak boleh? Sedemikian banyak hal yang diperbolehkan oleh Allah dan itu adalah bentuk sebuah kemerdekaan yang diberikan oleh kita. Tetapi tatkala kemerdekaan, kebebasan itu jangan sampai kita jatuh dalam dosa seperti yang dilakukan oleh Adam dan Hawa. Seperti yang dilakukan oleh Kain yang membunuh Habel. Seperti yang dilakukan oleh Saul, oleh kemudian Saul yang mengejar-ngejar Daud tidak menyukai karena tidak suka dengan adanya pesaing baru, berupaya untuk kemudian menghilangkannya, membunuhnya. Pada bagian ini kita belajar, sahabat perjalanan, bagaimana kita belajar mendengar suara Tuhan di atas suara kita. Tatkala seseorang mendengar suara Tuhan, kalau dia seorang suami, dia akan lembut, akan mencintai istrinya dengan baik, menjaga dan mengasuh anak-anaknya dengan baik. Seorang pemimpin tatkala dia mendengar suara Tuhan, maka dia tidak lagi mengeluarkan suara diri sendiri. Dia akan membawa orang-orang datang berpusat kepada Allah dan bukan berpusat kepada dirinya sendiri. Seorang pengusaha tatkala mendengar suara Tuhan, dia tahu dengan jelas seluruh usaha yang dilakukannya adalah untuk kemuliaan Allah, menjadi berkat buat orang-orang yang bekerja, para pegawai. Kemudian kita mengolah seluruh sumber daya ekonomi yang ada untuk menjadi lapangan pekerjaan. Lalu penghasilan, keuntungan yang ada kita olah pun secara bertanggung jawab dengan mendengar suara Tuhan. Kalau kemudian hidup bermewah-mewah, hanya berpusat diri, melakukan segala sesuatu hanya untuk diri sendiri, itu berarti kita tidak mendengar suara Tuhan, tapi kita sedang mendengar suara diri sendiri. Orang yang hanya mendengar suara diri sendiri, dia akan menjadi egois, dia akan keras, kata-katanya bisa menyakiti orang lain. Mari kita berdoa, menyerahkan hidup kita agar kita mendengar suara Tuhan. Bapa dalam surga, terima kasih buat kebenaran firman yang kami pelajari. Hamba berdoa sahabat seperjalanan yang sakit, Tuhan jamah sembuhkan. Yang menghadapi masalah, Tuhan bukakan jalan. Yang sedang berdoa mengharapkan sesuatu, Tuhan kabulkan dengan sesuai waktu dan rencana Tuhan yang terbaik. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.